Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita boleh bersyukur karena kebaikan daripada Tuhan Yesus, kita boleh ada sampai saat ini. Untuk itu, sebentar kita akan menaikkan ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita, kehidupan kita, untuk kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saya rindu kita menyanyikan satu lagu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Ini setiap kami boleh datang kepadamu Tuhan, hari yang indah yang Engkau masih berikan dalam hidup kami untuk kami boleh beribadah kepadamu. Tuhan, Engkau menilik setiap pribadi lepas pribadi, kami yang mengambil bagian dalam ibadah kami pada saat ini. Kami percaya ibadah kami adalah ibadah yang diurapi oleh Tuhan, ibadah yang diberkati oleh Tuhan, sehingga setiap pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu, dan kebenaran firman-Mu boleh memberkati kami. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua, sehingga ibadah kami adalah ibadah yang berkenan di mata-Mu Tuhan. Terima kasih menaikkan ibadah kami dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kita akan nyanyikan pujian Datanglah ke Bait-Nya. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Kan bersorak-sorai, kan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorai, hei hei, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Puji Tuhan, kita boleh bersyukur bahwasanya kasih setia Tuhan itu nyata dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Nyanyikan satu lagu lagi. Jangan lelah bekerja di ladang-Nya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, imbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, imbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan,
Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Meratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji Tuhan, ya, kita tidak takut, jangan tawar hati, jangan lelah ketika kita ada di dalam Tuhan, karena ada Roh Kudus yang akan memberikan kita kekuatan. Puji Tuhan, dan mari kita satu di dalam doa. Terima kasih, biarlah setiap pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu. Sebentar Tuhan Yesus, terbukalah hati kami untuk diisi, ditaburi oleh benih-benih ilahi, yaitu firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua, urapi firman-Mu, sehingga firman Tuhan boleh kami terima dengan baik dan dapat kami aplikasikan dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kalau dalam sejarah gereja, dan gereja memperingati hari Pentakosta atau hari Pantekosta. Jadi pertanyaan, apa sih bedanya Pentakosta dan Pantekosta? Itu saudara, saya mau katakan Pentakosta, Penta dan Pante itu sama, hanya berbeda terjemahan tapi maknanya sama. Puji Tuhan. Dan kita langsung saja melihat tentang hari Pentakosta itu, apa yang bisa kita ambil. Kebanyakan kan kita dengar hari Pentakosta atau hari Pantekosta itu di mana Roh Kudus bekerja. Ya, sangat tepat, sangat benar itu ya. Kalau lihat di gereja-gereja, dari sebagian gereja mungkin hari ke-10 mereka pas Yesus naik gitu ya. Jadi dihitung mereka boleh memperingati, ada yang puasa, ada yang berdoa setiap malam. Dan puji Tuhan, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan, Kisah Rasul pasalnya yang kedua. Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ayat pertama sampai yang keempat. Kisah para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Puji Tuhan, Lembaga Alkitab memberi judul, Lembaga Alkitab Indonesia, Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Saudara perhatikan, berkumpul. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, ya, yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayatnya yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan
oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan coba menjelaskan latar belakangnya, saudara. Perlu kita ketahui bahwa di Israel itu ada 3 hari raya besar orang Israel atau orang Yahudi. Yang pertama Paskah, ya, dan yang kedua hari Pentakosta, dan yang ketiga hari raya Pondok Daun, ya, memiliki arti atau pengertian yang berbeda-beda. Dan kalau saudara lihat, dikatakan ayat yang pertama, ketika tiba hari Pentakosta. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Pentakosta atau hari ke-50, ya. Setelah, bisa dikatakan juga itu dikatakan Minggu Putih. Jadi hari ke-50 setelah Yesus bangkit. Iya kan? Ketika Yesus mati dia bangkit. Dan kurang lebih 40 hari Yesus beberapa kali menampakkan diri kepada murid-murid. Dan ketika dia naik ke surga, ya, 10 hari berikut kenaikan Yesus, hitung 10 hari ketika dia naik, genap ke-50. Jadi hari ke-50 setelah Yesus bangkit. Jadi ternyata Pentakosta atau Pantekosta itu hubungan erat dengan Paskah. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan ada juga mengatakan bahwa hari Pentakosta itu Minggu Putih. Ya, Minggu Putih. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara Pentakosta atau Pantekosta orang Yahudi, kita melihat bahwa kalau misalnya ada acara Pentakosta, jadi dari seluruh dunia, seluruh penjuru, pasti mereka akan berkumpul. Kalau saudara baca di ayat-ayat selanjutnya, di situ semua orang percaya loh, berkumpul. Jadi ada yang dari luar Yahudi, orang Yahudi yang sudah terima Yesus. Mereka berkumpul di suatu tempat dikatakan, ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi itu merupakan hari yang bersejarah, hari yang bisa dikatakan itu mereka akan berusaha gitu untuk pulang kampung, mudik lah. Kayak beberapa minggu yang lalu kan, agama Muslim mereka Lebaran gitu. Jadi mereka berusaha mudik walaupun ada larangan, tapi ada yang harus berusaha gitu ya, karena momen gitu, momennya itu loh yang mungkin setahun sekali itu sulit untuk ditemukan lagi. Tahun depan sudah beda lagi gitu. Jadi ada yang walaupun dicegat oleh pemerintah karena masih COVID, tapi mereka berusaha gitu ya. Saya maklum gitu ya, memang harapan mereka ketika kumpul keluarga dan merayakan momen Idul Fitri ataupun Natal gitu ya. Orang Kristen pulang ke daerah masing-masing gitu ya dalam perantauan, karena momen Natal itu dari kecil momen yang bisa dikatakan itu yang spesial gitu. Nah, hari Pentakosta juga momen yang spesial untuk orang Yahudi kembali ke Yerusalem gitu. Dan apa? Mereka itu untuk merayakan syukur. Syukur apa? Sukacita panen raya gandum. Nah, ini latar belakang Pentakosta di Yahudi. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Kalau kita lihat di sebelum-sebelumnya, khususnya murid-murid Yesus, ketika Yesus mati, mereka berkumpul di satu tempat tapi penuh dengan ketakutan. Ada intimidasi, ada suatu keadaan yang tidak mengenakan murid-murid pada waktu itu, bahkan mungkin orang-orang Kristen. Tetapi ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka, Yesus naik ke surga yang akan memberikan penolong, yaitu Roh Kudus. Ada suatu perubahan yang berbeda.
Di sini mereka berkumpul di satu tempat. Mereka berkumpul itu bukan ketakutan, tapi mereka berdoa. Apa yang terjadi? Tiba-tiba dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin. Keras, memenuhi seluruh rumah loh saudara, di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan coba membawakan gitu saudara ya, makna Pantekosta atau makna hari Pentakosta bagi kita sebagai gereja Tuhan yang ada. Ya, yang pertama, ketika kita berbicara hari Pentakosta atau hari Pantekosta, itu memiliki suatu gambaran kita merayakan sukacita dan ucapan syukur yang besar dalam persekutuan. Saudara boleh renungkan hari-hari ini di tengah-tengah keadaan situasi yang masih belum baik. Adakah kita membuat suatu perkumpulan, ada sukacita setiap hari mungkin atau setiap minggu, perkumpulan keluarga untuk kita merayakan bahwa Tuhan masih menolong kita. Ada ucapan syukur yang kita boleh naikkan kepada Tuhan lewat persekutuan, ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kalau tadi saya katakan Pentakosta, kalau dalam PL hari ke-50 setelah Israel keluar dari Mesir, dan mereka merayakan syukur karena gandum. Jadi ada dua hal yang mereka peringati. Syukur hari ke-50 ketika mereka keluar dari Mesir, dan yang kedua mereka pesta panen gandum. Nah, kita kan merayakan Pentakosta bukan kita merayakan kita pesta panen gandum. Ya, tapi kita merayakan Pentakosta ini, hari Pentakosta kita bersukacita. Sukacita yang bisa dikatakan bukan karena suatu keadaan, tetapi kita bersukacita karena Tuhan baik dalam setiap kehidupan kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada sukacita yang besar, kegembiraan. Kalau saudara lihat, murid-murid pada waktu itu ketika mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, terus ada orang yang bilang, oh mereka ini mabuk anggur dan lain sebagainya. Apa yang terjadi dalam ayat yang ke-14? Bangkitlah Petrus dan dengan ke-11 rasul itu, berarti ada murid-murid. Dan dengan suara nyaring Petrus berkata, hai kamu orang-orang Yahudi, ya, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Dan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, dan seterusnya. Petrus dengan berani, karena ada Roh Kudus yang bekerja dalam hidupnya. Ya, jadi yang pertama, hari Pentakosta. Hari Pentakosta yang kita renungkan bersama adalah hari ucapan syukur. Nah, nanti sebentar, kenapa kita mengucap syukur? Kenapa kita harus bersyukur dengan limpah? Karena kita masuk ke yang kedua. Karena Roh Kudus dicurahkan bagi murid-muridnya dan bagi gereja Tuhan dan bagi kita semua. Jadi kita mengucap syukur itu ada alasan. Kita mengucap syukur karena Roh Kudus dicurahkan. Tongkat estafet kabar keselamatan Yesus telah kembali ke Bapa di surga. Yohanes 14 ayat 16, aku akan meminta kepada Bapa agar supaya dia akan mengirim kepadamu penolong yang lain. Jadi Yesus naik ke surga, dia memberikan Roh Kudus kepada murid-murid yang berkumpul sehati dalam persekutuan. Itulah ketika Roh Kudus bekerja, ada ungkapan atau ada luapan sukacita yang terpancar dari kehidupan murid-murid pada waktu itu.
Sehingga sukacita itu yang membuat Petrus dan teman-temannya menjadi berani. Ya, biasanya mereka takut dan cuma berada di Galilea, tapi sekarang mereka sudah berada di Yerusalem dengan berani, gagah berani. Petrus berdiri dan ke-11 murid yang lain mengatakan bahwa mereka bukan mabuk anggur. Mereka ini menggenapi nubuat dari nabi, ya, Nabi Yoel. Ya, dengan berani, saudara. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang bekerja. Yang pertama, mereka bersukacita. Dan yang kedua, kenapa mereka bersukacita? Karena ada Roh Kudus. Roh Kudus datang pada hari Pentakosta. Mengapa? Kenapa sih Roh Kudus momennya dia datang pada hari Pentakosta? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, saya akan coba lagi kembali awal tadi. Kalau yang saya catat di sini, Paskah itu pengertiannya ketika orang Israel merayakan Paskah di Mesir, itu ada istilahnya Passover atau melewati, malaikat maut melewati pintu rumah yang ada darah, ya, dalam setiap pintu rumah orang Israel. Jadi melewati sehingga anak-anak sulung mereka tidak mati, tidak meninggal, sehingga melewati. Itu Passover. Berarti Paskah berbicara keselamatan. Keselamatan itu apa? Ada percaya, bertobat, lahir baru, dibenarkan, ya, diadopsi, dikuduskan. Itu asas-asas keselamatan, ya, yang kita pelajari. Jadi itu Paskah. Nah, ketika berbicara Pentakosta, kenapa Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta? Karena Pentakosta atau Pantekosta itu berbicara proses kedewasaan. Mengapa proses kedewasaan? Ya, karena baptisan Roh Kudus yang membuat gereja menjadi matang. Murid-murid sebelum dibaptis, sebelum Roh Kudus bekerja, memang waktu di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-21, Yesus menghembuskan Roh Kudus kepada murid-murid. Tetapi Roh Kudus belum bekerja dalam kehidupan mereka. Nanti dalam Kisah Rasul pasal 2 ini ketika Roh Kudus bekerja dengan luar biasa, dengan wow, pada waktu itu membuat murid-murid dan orang-orang percaya yang berkumpul pada waktu itu menjadi dewasa. Kenapa? Menjadi dewasa, mereka semakin dikuatkan, ya. Baptisan Roh Kudus membuat mereka semakin kuat, berani. Dan ada manifestasi karunia-karunia Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan mereka. Sehingga kalau saudara baca dari pasal 3, yang Petrus awalnya penakut dan murid-murid yang lain, ini mereka dengan berani khotbah di Yerusalem yang merupakan pusat peribadatan, pusat ahli Taurat, tua-tua, Farisi, imam-imam kepala yang membunuh Yesus, yang mau mengancam murid-murid. Ini mereka berani karena Roh Kudus sudah bekerja dalam kehidupan murid-murid. Mereka sudah lebih matang, lebih iman mereka semakin kuat. Mereka melihat masa depan, ada Yesus, ada Roh Kudus yang menyertai mereka. Betapa penting Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, ketika saudara lihat lagi di pasal selanjutnya, saudara lihat Petrus dan Yohanes, mereka khotbah di Serambi Salomo. Bahkan di pasal 4, Petrus dan Yohanes diperhadapkan di mahkamah agama. Mereka tantang. Mereka tidak kecut, tidak takut lagi. Karena Roh Kudus sudah bekerja dalam hidup mereka sehingga membuat mereka dewasa. Saudara, ketika berbicara dewasa, itu membutuhkan proses. Mungkin kita, ya, baru SD, dia udah dewasa. Belum. Tapi ada juga usia itu tidak menjamin orang udah dewasa atau belum. Ada melewati apa yang namanya proses. Petrus dan murid-murid dan teman-temannya, murid-murid yang lain, mereka proses juga sangat luar biasa. Sehingga mereka menuju kedewasaan. Dan gereja Tuhan hari-hari ini dituntut untuk
dewasa. Dewasa dalam hal apa? Dewasa dalam aspek hidupnya. Dewasa dalam menyikapi pergumulan hidup. Dewasa dalam menyikapi masalah kehidupan. Dewasa dalam menghadapi tantangan. Ya, kalau kita jemaat sudah dewasa, ada masalah datang, saya percaya kok Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti tolong. Itu dia berpikiran dewasa. Dan ketika dia melakukan satu tindakan, tindakannya itu perlu dipikirkan baik-baik, untung ruginya. Ya, itu dewasa. Dan gereja Tuhan ketika Roh Kudus bekerja sampai saat ini, Roh Kudus ingin mengingatkan, hei gereja Tuhan, hei saya dan saudara, buatlah engkau atau jadilah engkau dewasa di dalam Tuhan. Dewasa saudara yang dikasih oleh Tuhan. Roh Kudus yang membuat dewasa di dalam Tuhan. Ya, mereka berani. Murid-murid, wah dengan semangat berapi-api. Ya, ketika berkembang kekristenan sampai saat ini. Itu karena apa? Pekerjaan Roh Kudus yang tetap terus bermanifestasi dalam kehidupan gereja Tuhan yang ada. Saya dan saudara. Kudus bekerja. Betapa penting Roh Kudus itu saudara dalam setiap kehidupan kita. Membuat kita dewasa di dalam Tuhan. Jadi tadi Paskah berbicara keselamatan. Dan Pentakosta berbicara proses kedewasaan. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan menarik di sini saudara, ketika mereka berkumpul dari berbagai daerah, mereka berbahasa beda-beda. Karena Roh Kudus yang menyatukan. Tapi kalau saudara lihat di Menara Babel, ya, bahasa mereka dikacaukan. Kenapa seperti itu? Terjadi suatu perbedaan yang menyolok. Di Babel, bahasa mereka dikacaukan karena ada kesombongan. Ingin ya menyamai Allah, sombong, dikacaukan. Tapi di Kisah Rasul, murid-murid dan orang-orang percaya dari berbagai bahasa mereka saling mengerti, dipersatukan karena ada kerendahan hati untuk Roh Kudus bekerja. Roh Kudus tidak akan bekerja kepada orang yang sombong dan tinggi hati. Roh Kudus akan bekerja pada orang yang rendah hati. Ya. Petrus katakan, Allah menentang orang yang congkak, orang yang sombong, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Ya, murid-murid mereka dengan rendah hati. Roh Kudus bekerjalah saat ini. Ya, ada lagu yang mengatakan, Roh Kudus bekerjalah saat ini bagi kami. Jadi Roh Kudus bekerjalah saat ini bagi kita yang ada. Ya, saya teringat waktu almarhum Awon Datu, Pendeta Awon Datu mengajar mengenai Roh Kudus. Dia bilang sih begini, untuk Roh Kudus itu tidak ada pelajaran, tidak bisa dipelajari Roh Kudus itu. Roh Kudus itu hanya bisa dialami. Tapi karena ijazah kalian ada mata kuliah atau pelajaran Roh Kudus, ya udah. 2 kali dia masuk mengajar, dia suruh yang siswi di kanan saya maju, di siswa di kiri saya maju. Dengan gayanya yang khas, maju, dia terangkan dan dia bilang begini, ketika masih ada kesombongan dalam hidupmu, Roh Kudus tidak akan bekerja. Jadi saat ini rendahkan hidupmu bagaikan bejana yang siap dibentuk dan siap diisi oleh roh air hidup atau diisi oleh Roh Kudus. Ya udah, saya saudara ketika almarhum sementara cerita itu mengajar, teman saya di sebelah kanan saya udah gemetaran gini. Saya bilang, Tuhan, saya kayaknya belum siap untuk Roh Kudus bekerja. Aduh, saya tutup mata dan apa yang saya katakan, Roh Kudus, bekerjalah saat ini. Saya siap. Dan itu saya merasakan benar-benar ada jamahan Tuhan. Dalam diri saya ini awalnya ada kekeringan, awalnya tidak ada tujuan hidup, awalnya ya tidak ada semangat.
Tapi ketika Roh Kudus memenuhi, kayak saudara siang bolong, panas, terus saudara minum misalnya Sprite atau Coca-Cola atau jus, langsung jadi segar dalam diri saudara. Itu saya rasakan, oh Tuhan, oh Roh Kudus, Kau luar biasa. Ya, betapa penting Roh Kudus itu untuk membuat kita dewasa di dalam Tuhan. Bukan saja memberikan kita sukacita yang besar, tapi yang kedua, untuk mendewasakan saya dan saudara, untuk mendewasakan gereja Tuhan yang ada. Yesus datang kembali. Gereja Tuhan sebagai mempelai Kristus, mempelai wanita, dan Yesus sebagai mempelai pria. Pria akan menikah dengan wanita kalau wanitanya sudah dewasa. Kalau masih anak-anak, pria itu belum menikah. Gereja Tuhan akan disempurnakan ketika Yesus datang. Ya saudara, kita menanti mempelai pria itu, yaitu Yesus. Makanya mulai sekarang, renungkan saudara, betapa penting Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus itu yang membuat kita semakin dewasa, semakin kuat, semakin kita boleh melihat hari-hari yang penuh dengan damai sejahtera, hari-hari yang penuh dengan pengharapan. Itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari melalui ibadah Yabes Ministry, hari Pantekosta. Buka hatimu, luangkan Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Karena sungguh indah ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup saya dan saudara, membuat saudara dewasa. Ketika saudara dewasa di dalam Tuhan, dalam menyikapi kehidupan, masalah, pergumulan, saudara bisa mampu dan saudara bisa kuat. Puji Tuhan saudara, kenapa saya jadi rindu untuk kita nyanyikan satu pujian lagi. Padahal sebenarnya saya sudah mau berdoa, tapi saya ingin saudara kita menyanyikan satu lagu, Roh Kudus yang manis. Buka hatimu, Roh Kudus siap memenuhimu dalam momen spesial ini. Jangan keraskan hatimu. Mari, berapa menit ini fokus untuk kita mau datang menikmati Roh Kudus itu. Haleluya. Oh Roh Kudus, kami mau datang kepadamu. Ini hati kami, kami mau buka hati kami untukmu Roh Kudus. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Kudus yang manis, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Oh, Kudus yang manis, oh, datang ke atasku. Datang penuhi kami, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku.
Roh Kudus yang manis, oh datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Kudus yang manis, oh datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Oh, Kudus yang manis, tak penuhiku, ya Roh Kudus, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, oh datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, Kau yang melihat setiap hati kami Tuhan. Oh Roh Kudus, kami perlu Engkau di akhir zaman ini. Kami memerlukan Engkau terus ada memenuhi hati kami, menguasai hidup kami. Kami menjadi dewasa di dalam Engkau, dewasa dalam menyikapi kehidupan ini, dewasa dalam menyikapi pergumulan hidup, dewasa menyikapi tantangan hidup. Kami tidak mau menjadi gereja Tuhan yang cengeng, gereja Tuhan yang kekanak-kanakan, tapi kami mau menjadi gereja yang dewasa, kuat di dalam Tuhan. Roh Kudus penuhi kami yang mengikuti ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus memenuhi mereka. Roh Kudus berbicara dalam setiap pribadi lepas pribadi. Nyatakan apa yang Engkau ingin sampaikan dalam hidup mereka. Ubah setiap kehidupan kami, cara pandang kami dalam kami menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kati firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh bertumbuh berbuah dalam setiap hidup kami. Makasih kami yang hadir pada saat ini, yang sakit dalam nama Yesus sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Lemah iman Tuhan sudah kuatkan, yang susah Tuhan sudah hiburkan, dan yang membutuhkan pertolongan apa saja tolong dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. Kati komunitas YABES Ministry, Tuhan tetap terus tolong kami. Apa yang kami harapkan, cita-citakan khususnya untuk pelayanan kami, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan akan menyediakan tempat untuk kami beribadah nanti. Tahun ini Tuhan yang akan nambahkan jiwa yang haus dan lapar akan Engkau. Terima kasih. Pujilah nama-Mu.
Dan sebentar kami akan akhiri ibadah kami. Tak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang akan memulihkan dengan keamanan dan kedamaian. Pujilah nama-Mu, kami akan akhiri ibadah kami. Dan akhirnya saudara-saudaraku, kiranya wajah kemuliaan Allah menyinari, menaungi dan membimbing kita semua. Dan adalah kiranya berkat dari Allah Bapa kita, cinta kasih sayang dari Yesus Sang Putra, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya, dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat hari Pantekosta. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan.